Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam was sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pagi hari ini tanggal 28 Ramadan ini saya melihat sebelah kanan saya, depan, kiri, ini semuanya hidup semua ini. Alhamdulillah ya, masih hidup Pak ya. Ibu-ibu ini masih hidup semua Bu ya. Bu, sehidup Bu. Alhamdulillah. Berarti hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita yang di depan ini tidak ada yang tahu apakah sampai nanti malam ataukah besok kita masih diberi kesempatan. Kita tidak ada yang tahu, termasuk juga yang ngomong. Walaupun ya banyak mengenal tentang tubuh manusia, itu pun kalau sudah dipanggil selesai. Saya melihat juga ini kelihatannya masih bernafas semua ini. Si ambaan Pak ya, si nafas. Alhamdulillah masih nafas semua. Bu-ibu juga masih nafas. Coba lihat di sebelah kanan, sebelah kiri. Masih ada yang mandek enggak? Belum ya? Satu saat nafas kita akan mandek. Satu saat nafas kita akan berhenti. Saya teringat dan sering di saat-saat saya pulang malam, misalnya jam 11 malam, itu istri sudah capek kerja, ini ngelihat anak, macam-macam di rumah. Terus kemudian saya masuk ke kamar, saya lihat istri saya masih bernafas. Dilihat nanti di rumah istrinya masih bernafas apa enggak. Dan nafasnya berbunyi Pak. Kalau capek, bunyi biasanya ya. Kenapa? Ngorok. Tapi kita pernah nggak dengar kita tidur ngorok? Nggak pernah ya, berarti kita alhamdulillah bapak-bapak nggak pernah tidur ngorok. Yang lain yang tahu kita ngorok, padahal kita nggak pernah ngorok. Kita nggak pernah tidur ngorok, tapi bapak ibu-ibu. Nah, di saat saya masuk ke kamar, ini ada suara. Berapa kali kita bernapas? 1 menit berapa kali? 180 kali per menit. Monggo dihitung kalau napasnya 180. Berapa kali kita per menit bernapas? 16 sampai 20 kali per menit. 16 sampai 20 kali per menit. Kita bernapas. Terus kemudian 1 jam kali 60 berapa? 20 kali 60. Berapa Bu? 1.200. Satu hari? Kali 24.
24 kali 12 atau 1.200 kali 1.000 aja lah. Berarti 24.000. 2.000 kali 24, 4.800. Dikurang 28.800. Kalau itu 20 kali. Yang saya sebutkan tadi antara 16 sampai 20. Ya lebih kurang sekitar 25.000 kali kita bernafas. Satu saat mandek. Ya, waktu saya pulang, istri saya itu berbunyi Pak tidurnya. Saya ngitung coba berapa kali dia nafas. Ternyata di saat malam hari itu bernafasnya lebih sedikit kurang. Antara 12 sampai 16 kali. Kalau yang tadi antara 16 sampai 20 kalau kita nafas seperti biasa. Kemudian 12 sampai 16 kali. Kemudian saya pegang jam, saya lihat bunyi dia. Enak ngitungnya Pak, nggak perlu ngelihat. Saya dengar aja 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai ke 6, ke 7 Pak. Gak bunyi. Duh, gak bunyi. Saya lihat, oh alhamdulillah sih, obah. Walaupun gak bunyi. Satu saat kita, terus kemudian saya merenung. Saya lihat, yang mandek sana dulu apa saya dulu ya? Mandek nafas itu loh, yang istri kita dulu, apa kita dulu? Kita nggak ada yang tahu berapa tinggal jatah kita bernafas. Subhanallah, luar biasa. Ini pagi hari ini, saya juga minta maaf kepada takmir masjid yang harus di ujung. Ini saya mepet, akhirnya dapat tanggal ini. Karena sebenarnya tanggal pertengahan itu saya ada sedikit bisa saya atur. Karena saya harus sedikit ada undangan mengisi pengajian di negara tetangga, akhirnya saya berangkat ke sana. Di sana 5 hari, kemudian di Palembang 5 hari. Saya di Singapura 5 hari, di Palembang 4 hari. Kira-kira yang dibawa oleh-oleh Pak ya? Kira-kira mau oleh-olehnya? Nah, salah satu oleh-oleh ini saya pakai sarung ini sarung istimewa ini. Nanti ini enggak ada ini. Banyak yang mencari, dokter itu di mana? Saya bilang, saya barusan bawa oleh-oleh saya katakan. Ada yang kira-kira gimana judulnya kita oleh-oleh aja ya Pak ya? Oleh-oleh dari Singapura ya? Loh ini setuju nggak dulu? Kalau enggak setuju saya akan robah lagi yang lain ini. Saya bawa ini sudah di kantong saya ini ada 20 judul ini. Oh ini. Mau dibawa yang mana ini? Oleh-oleh dari Singapura? Boleh? Oke ibu-ibu ya. Ya. Jam 7 pagi saya berangkat. Dijemput oleh travel. Di saat dijemput, istri saya ngomong, "Mbak, ada yang ketinggalan enggak?" Saya cek semua, enggak ada kok. Pakaian bawa, kemudian buku saya bawa, kacamata bawa, tiket bawa, kemudian badan saya juga melok bawa. Sudah. Perjalanan sampai ke Jalan Gajayana karena travelnya lewat sana ke Jalan Gajayana, saya teringat betul ada yang ketinggalan. Apa? Paspor. Kalau sampai saya ke Juanda, kira-kira bisa berangkat Pak? Bisa naik pesawat? Enggak bisa. Saya katakan maaf, saya lupa. Bisa? Enggak bisa. Berangkat ke Singapura harus ternyata bawa paspor. Alhamdulillah sampai di Masjid Jabilillah anak saya nganterkan, kemudian ketemu saya bawa. Alhamdulillah. Itu kalau berangkat hanya ke Singapura, ke Malaysia, atau ke Eropa. Masih di dalam bumi. Bagaimana kalau sudah dikebumikan? Masuk ke pintu lain, atau terbang tadi ke alam Singapura, ke alam Bapak ke buminya, Malaysia. Saya kemarin ke sana. Nah ini ke buminya yang lain, yaitu alam barzah. Ke alam barzah. Sudah punya tiket belum? Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu tiket kita.
Sudah punya semua tiket. Tinggal jadwalnya saja. Ini kapan berangkat? Bisa saja bareng. Bisa saja istri duluan. Anak duluan. Suami duluan. Orang tua duluan. Kita nggak tahu. Jadwal ini sudah disiapkan. Tiket ini sudah dapat masing-masing. Kalau turun saya pulang, gitu. Ketemu, misalnya ada ketemu, Assalamualaikum, Mustafa, Waalaikumsalam. Sampean sopo? Kok aku gak pernah ketemu sih? Ya, aku Israel. Hah? Kira-kira kalau sudah ketemu Israel, Pak, bisa nolak, Pak? Kemudian datang ngomong Israel, oh iya. Kenapa? Aku sudah dapat tugas ini berangkat. Ini jadwalmu hari ini jam segini tempatnya di sini harus berangkat. Kira-kira bisa nolak, Pak? Bisa nolak, oh nanti dulu. Israel, sabar. Loh kenapa? Celaket, banyak yang diinfus. Banyak yang di ruang ICU. Yang lebih tua, apa bisa nolak? Tidak bisa nolak. Tidak bisa nolak. Berarti kita harus sudah siap-siap. Kita harus sudah siap-siap. Kapan berangkat, kita harus sudah siap. Apa yang kita bawa? Awas jangan lupa, jangan ditinggalkan. Yaitu iman. Jadi jangan sampai kita meninggalkan paspor, stempel berupa iman. Ini kunci. Kenapa? Kalau tanpa iman, semuanya akan celaka. Tadi bawa badan, bawa pakaian, bawa macam-macam sudah. Tapi paspor nggak dibawa, nggak bisa berangkat. Nggak bawa pakaian, masih bisa berangkat. Tapi ini, jadi kita yang pertama adalah hendaklah kita membawa iman. Kita minta kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam keadaan iman. Allah mahtim lana bil iman. Matikan aku dalam keadaan iman. Ini. Jangan sampai iman ini lepas. Nah, bagaimana caranya supaya enggak lepas? Ya, kita minta kepada yang memberi iman. Hak mutlak iman itu adalah hak mutlak Allah. Bukan karena kepintaran kita, kepandaian kita ini. Enggak. Hidayah itu murni, mutlak milik Allah. Sehingga kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian naik pesawat. Kita naik pesawat. Ya. Di saat kita naik pesawat, saya naik pesawat, di saat itu kira-kira setengah jam pesawat ini agak goyang, Pak. Pesawat ini, Pak. Goyang. Di saat goyang itu banyak yang istighfar. Ada yang astagfirullah, astagfirullah. Ada yang subhanallah, subhanallah. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berdoa kepada Allah. Di sebelah saya tidur. Sebelah saya persis itu tidur. Kira-kira enak yang mana ya? Enak yang mana kira-kira? Yang berwirid, yang ini goyang tuh lama, sempat lama itu. Adrenalin naik, Pak. Tak 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 tak. Waduh, iki opo iki wis subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Seperti itu. Saya naik Jetstar yang dari Australia, ini langsung berangkat. Goyang. Sampai di tempat, di Changi, ini juga melok turun. Saya juga turun, sama. Merenung saya. Menunggu masuknya maghrib. Sampai sana saya jam 5, maghribnya jam 7.
Beda dengan sini, jam sana tapi bukan jam sini ya, sana lebih cepat atau lebih hitungannya 1 jam, seperti sekarang jam 5, sana sekarang hitungannya udah jam 6. Saya merenung, saya berpikir, ya Allah, enak yang mana ya? Enak yang melek apa enak yang tidur? Enak yang tidur ya? Enak yang tidur, tapi yang berwirid ini justru lebih enak. Dia berwirid, ini lupa, tidur dia. Di saat wirid itulah ternyata ini juga enak, ikut selamat, ikut didoakan. Dia tidur tapi kita doakan juga karena satu pesawat. Merenung lagi saya pikir kita jangan-jangan posisi di dunia ini lagi tidur ya. Kita lagi tidur. Kenapa? Karena kemalesan kita. Orang tidur itu kan males apa? Enggak kerja orang tidur itu. Karena kebodohan kita, karena kemalesan kita, karena kelemahan kita. Ini tidur. Mungkin jangan-jangan kita tidur, Pak. Tetapi di saat mendarat, semuanya ikut, sama-sama selamat. Bagaimana kalau kita terbang ke alam barzah? Mungkin kita dalam posisi sekarang ini tidur. Bagaimana? Hendaklah kita bersama-sama dengan orang-orang yang wirid. Jadi kalau kita ingin selamat, bersama-samalah dengan, mendekatlah bersama dengan orang yang istiqomah. Jangan menjauh. Kalau menjauh kita akan keluar, tapi kalau kita berada di situ, maka kita tidurnya kita itu akan bersama-sama. Kita tidur ini, Pak. Mungkin kekurangan kita, kelemahan kita saat ini malesnya kita, tidurnya kita. Mari kita mendekat kepada ahli istiqomah, ahli zikir, ahli ilmu. Ini harus kita dekati. Kalau kita sudah mendekat, siapa? Siapa yang kita dekati ini? Yang kita dekati 2. Kalau kita mau kepingin ketemu Rasulullah, tidak ketemu. Kita harus satu adalah cari pewarisnya. Ahli warisnya itu siapa? Ahli warisnya itu adalah orang-orang yang berilmu, yaitu para alim ulama. Para alim ulama. Ini pewaris daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas, pewarisnya ini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena pewaris ini kalau kita salah mencari, maka kita akan jauh. Kita harus mencari orang-orang para alim ulama yang betul-betul istiqomah, yang betul-betul bukan hanya sekedarnya saja. Ini kita giring ke sana, tubuh kita, keluarga kita. Yang kedua adalah Allah ciptakan kita sebagai manusia ini bukan secara kebetulan. Si fulan itu sudah Allah takdirkan lahir dari ibunya si A, abahnya si A. Semua itu. Tidak ada yang ingin lahir itu misalnya kulitnya apa gitu. Enggak. Kepingin rambutnya apa? Enggak. Itu sudah hak mutlak Allah, si fulan itu dilahirkan dari gennya A, gennya B. Misalnya, bapak-bapak golongan darah O. Ibunya golongan darah O, tidak bisa kita minta golongan darah AB. Loh Pak, saya minta golongan darah AB Pak, kenapa? Karena calon istri saya AB, enggak bisa. Karena apa? Karena itu sudah langsung gennya ada di dalam itu Allah lah yang menentukan. Gak bisa. Anaknya si A itu melalui ayahnya dan ibunya. Jadi yang kedua adalah siapa? Yaitu zuriatur Rasul. Itrati, hendaklah engkau berpegang kepada Al-Quran
dan sunnahku. Dalam satu hadis lain disebutkan Al-Quran dan itroti. Itroti itu apa? Yang berpegang kepada Al-Quran, yaitu salah satunya adalah zuriyatur Rasul. Siapa? Anak cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan itu hanya sekedar anak cucunya. Itu Allah yang menghendaki. Si fulan anaknya cucunya itu di sana. Itu semua Allah yang menentukan, bukan kita. Setelah sampai di sana, kemudian saya merenung sebentar, masuk waktu maghrib. Di saat maghrib kita takjil, iftar. Di saat kita takjil, ada seorang ibu waktu menyiapkan teh tarik, Pak ya. Itu teh tarik di sana tuh dari sana tuh enak. Dari Malaysia Singapura tuh saya kemarin bawa tuh enak, Pak. Teh tarik, Pak. Seret diisi oleh beliau. Enggak taunya kesenggol, tumpah. Satu gelas. Eman enggak kira-kira, Pak? Eman ya, satu gelas teh. Wah, eman. Kopi susu suci enggak? Suci enggak kopi susu? Suci. Teh, kopi susu, coklat, suci enggak? Suci. Bisa untuk wudu? Bisa untuk wudu? Enggak bisa. Kalau air biasa ya atau air ledeng, air sumur, kalau tumpah satu gelas, kira-kira eman enggak? Gelo enggak? Hah? Enggak ya? Banyu biasa itu, ya toh? Kalau tumpah, ibu-ibu, kira-kira gelo enggak, Bu? Tadi teh tarik atau kopi susu tumpah satu gelas, waduh tumpah. Kadang-kadang anak kita. Tapi kalau air satu gelas kira-kira tumpah gelo enggak? Enggak. Satu cibuk. Mari kita lihat. Air ledeng, air sumur, air laut, air sungai, itu suci. Suci dan mensucikan. Kalau begitu, mana yang lebih tinggi nilainya? Air ledeng apa kopi susu? Tapi kenapa enggak eman-eman tadi kalau tumpah? Soalnya banyak gitu ya. Oh ya, kalau air susunya juga banyak gitu. Kita perlu merubah pola pikir kita. Kenapa? Air yang suci lagi menyucikan, kita tidak eman. Tetapi air yang tidak mensucikan, kita eman. Bagaimana kita wudu? Kita wudu, airnya bahkan sampai terbuang-buang sekian banyak. Kadang-kadang satu kali wudu itu berapa cibuk yang harus sudah terbuang. Nah di sini oleh-olehnya waktu saya ke Masjid Sultan di Singapura itu sama Masjid Al-Iman. Di sana setelah saya ketemu dengan jamaah semua di sana, alhamdulillah. Kemudian dokter di sana disebut pensarah. Pensarah itu isi pengajian ini dia sampaikan, dokter kalau mau wudhu dulu monggo silahkan. Akhirnya saya berwudhu lagi karena saya menghormati dan juga saya ingin memperbaharui wudhu. Saya wudhu, airnya sangat lembut. Jadi waktu saya buka itu saya pegang ini sangat lembut. Ternyata ininya kerannya itu dari, saya tanya ini kerannya dari mana ini? Kok bagus banget? Itu kerannya dari Italia, Pak. Jadi di saat dibuka itu kayak apa? Kapas. Lembut banget. Kemudian saya tampung, ini lambat sekali penuh. Jadi tidak langsung pure banyak, tapi pelan sekali dia. Tapi enak banget. Wah, saya tertarik banget ini. Kemudian air yang kita untuk wudhu tadi, Pak, ini hendaklah jangan terlalu banyak. Jangan kita buang.
Jangan boros. Kenapa? Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Kita sholat Pak, Allahu Akbar, ngambiar sana, ngambiar sini. Kenapa? Karena ada bisikan dari syaitan. Ada bisikan itu. Bagaimana ini harus kita buang? Bagaimana kita menutup itu? Ini pintu ditutup. Mungkin pintu sana dibuka. Kenapa dibuka? Sebentar, kenapa dibuka? Tadi pintunya dibuka. Kenapa? Supaya ada yang masuk. Ini kan supaya ada yang masuk kan? Tapi kan nggak kelihatan. Tapi ada yang masuk. Terasa itu. Jangan kaget kalau seandainya pintu syaitan kita buka di saat kita sholat. Sholat ini tolong dibaca surat Al-Maidah ayat 51. Ingat Pak surat Al-Maidah ayat 51? Apa itu? Kenapa? Itu ayat 51. Tapi ini ayat 51. 51. Berarti ayat 6. Kenapa saya buat kalau 51? 51 tuh, waduh, semua nangkeplah seluruh Indonesia kalau lihat TV dan ini, oh ayat 51. Bukan 51 ya. Kalau yang di TV itu 51. Ini 51. Untuk mudah mengingat nanti di rumah, ulang. Ayat 51. Berarti ayat 6. Ayat 6 ini apabila engkau ingin sholat, hendaklah engkau membasuh muka, dua tangan, sebagian kepala dan kaki sampai mata kaki. Kita ingin sholat, tetapi kita buka pintu syaitan. Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah sahabat atau temannya syaitan. Jadi jangan kaget kalau seandainya kita sudah di saat kita wudhu itu sudah kita buka pintu syaitan. Jangan kaget, sholat kita pun ngambiar kemana-mana. Jangan kaget. Kenapa? Karena kita sudah buka pintu. Jangan kaget tadi. Kenapa ditutup? Karena angin. Jangan kaget kalau seandainya itu kita buka angin. Jangan kaget kalau seandainya pintu syaitan kita buka, kita akan ngambiar kemana-mana. Satu, kita harus tutup daripada pintu-pintu syaitan. HP itu salah satu menggoda kita. Hendaklah, biasanya kadang-kadang setiap masjid Pak sekarang ya Pak, HP tolong dimatikan, kadang-kadang ada ditulis. Ini mengganggu. Sehingga kita di saat kita sholat, kita minta kepada Allah perlindungan kepada Allah. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min hamazatis syayatin, dari datangnya syaitan. Dan dari bisikan dari dalam. Yang datang itu apa? Mungkin sepeda motor buanter, atau mungkin suara HP tidur. Itu dari luar. Sehingga itu kita stop. Kemudian juga dari dalam. Segala pintu-pintu syaitan kita mulai usahakan untuk kita tutup. Nah, bagaimana wudhu kita? Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Saya akan menyampaikan yang Al-Maidah ayat 6. Ada 4 yang wajib di saat kita berwudu. Yang pertama tadi adalah membasuh wajah, membasuh muka. Nah, wajah ini yang mana ini? Lihat ke sini, telinga masuk enggak? Kelihatan enggak telinga saya? Wajah itu yang tampak. Sebagian kecil ulama mengatakan dalam sebuah kitab disebutkan bahwa kuping itu, telinga itu masuk wajah. Tetapi sebagian besar ulama mengatakan telinga tidak masuk. Kita ngambil yang paling besar ya. Jadi jangan sampai kaget kalau loh kok ada
telinga juga masuk. Ini ada beberapa ulama berpendapat seperti itu. Karena wajah itu tampak, telinga pun masuk. Tapi ini kita ambil sebagian besar ulama mengatakan bahwa telinga tidak masuk. Oke. Kalau kita berwudu, ada 5 yang sering kelewatan di saat membasuh muka. Kita harus tahu bahwa kalau air itu kencang, maka kita tidak sempat atau sedikit sekali kesempatan untuk melakukan wudhu tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, ada 5 tempat. Yang pertama adalah, ini kalau dipegang, ini saya sebelah sini, ini ada yang mentil ini Pak ya, yang mentil ini ada yang mentil ya, ini batasnya, ini batas. Kemudian di saat wudhu, ini sering lewat di antara ini, ya lebih kurang segini, ini lewat di sini Pak, nih di sini lewat. Terutama ibu-ibu, kenapa? Karena di sini ada rambut, di sini ada rambut. Sehingga sering lewat di saat wudhu begini. Kalau tanpa uji coba, maka tidak tahu bahwa itu tidak kena. Saya uji coba. Bagaimana uji cobanya? Saya pakai sabun. Semua saya sabun, pakai sabun madu itu Pak, semua. Di saat saya siram begini, setelah saya berkaca masih ada di sini Pak, sedikit di sini. Ini sering lewat. Yang di sini sering lewat. Ini ibu-ibu, perhatikan ini. Jadi usahakan sampai bila perlu kena yang sini. Nanti saya praktekkan bagaimana wudhunya. Saya praktekkan nanti. 1, 2. Yang ketiga adalah di sini. Jadi di saat kita seperti ini, monggo silahkan, jelek begini, maka ini lewat. Saya sabun semua, sabun semua, kemudian saya pakai air ini semua di saat wudhu, ini sabunnya masih ada. Jadi ini sebelah antara atau proksimal atau media sebelah mata ini, di tengah ini. 1, 2, 3, 4. Yang kelima di bawah ini. Jadi bukan depan ini, tapi di bawah ini sedikit. Di bawah ini sering lewat. Bagaimana cara wudhunya? Mungkin saya minta mic-nya. Ya. Jadi di bawah ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Caranya adalah, gak bisa tembusin, pakai ini. Masuk, oke. Air jatuh, di saat air jatuh, ini, pertanyaan saya, ada seorang yang masuk kamar mandi, kemudian dia mandi, ya. Di saat mandi, kemudian sudah sampo, sabun semua, gosok gigi, lengkap, kemudian bilas, setelah bilas, kemudian beres semua, keluar kamar mandi, setelah keluar kamar mandi, kemudian pakai sarung, pakaian ini, pasang sejadah, boleh enggak sholat? Boleh enggak sholat? Gak boleh, kenapa? Belum wudhu. Pertanyaan, bersih mandi, bersih wudhu. Bersih mandi, kenapa enggak boleh sholat? Kenapa enggak boleh sholat? Lah bersih mandi kan, disabuni semua, kenapa enggak boleh sholat? Karena kalau mandi itu yang dicuci luarnya, walaupun pakai sabun. Tapi kalau wudhu, yang dicuci hatinya. Sebagaimana di saat Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah untuk peristiwa Mi'raj,
di Hijri Ismail itu termasuk dalam Ka'bah ya. Hijri Ismail itu termasuk dalam Ka'bah ya. Di Hijri Ismail itu Rasulullah dibaringkan, kemudian dibuka dada beliau, kemudian dicuci. Jadi kalau kita ingin menghadap kepada Allah, sebagaimana Allah contohkan kepada Rasulullah, hendaklah cuci hati kita. Di saat kita meletakkan air di wajah kita, kita bertanya, saya ini raub apa wudu? Raub atau wudu? Kalau raub, mandi saja, lebih bersih. Jadi di sini di saat kita membasuh wajah kita, sebenarnya adalah kita membasuh hati kita. Bagaimana untuk membasuh hati kita kalau kita cepat-cepat? Jadi hendaklah kita pelan menunggu air, kemudian diletakkan begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari bersama dengan para sahabat. Kemudian ditanya, nanti kalian yang berwudu, yang senantiasa sholat, yang senantiasa sujud kepada Allah, nanti di yaumil mahsyar itu akan tampak. Kemudian para sahabat yang kritis bertanya, ya Rasulullah, apa mungkin sekian banyak manusia, sekian miliar manusia, apa mungkin bisa tahu si fulan, si fulan, si fulan? Maka Rasulullah menjawab dengan sangat, memang bahasanya luar biasa Pak ya. Orang-orang Arab bahasa Al-Quran atau bahasa ini sangat luar biasa. Apa beliau jawab? Tidak langsung beliau jawab, oh kelihatan. Enggak. Rasulullah jawab, ada kuda yang berwarna hitam semua. Kemudian ada satu atau dua yang berwarna putih. Kelihatan enggak? Kelihatan. Artinya kita orang-orang yang berwudu, bukan raub ya. Sekali lagi, bukan raub, tapi wudu itu akan bercahaya wajahnya. Jadi jangan sampai kita hanya raub, tapi mari kita wudu. Bagaimana cara wudu? Ini tadi. Jadi air harus pelan. Di saat itu kita minta kepada Allah. Saya kadang-kadang Pak ya, ini terus saya lakukan. Itu air di saat jatuh, seret, air itu jatuh, kemudian saya matikan. Saya matikan. Kemudian sebentar saya tafakur, saya tanya tuh Banyu buat apa? Saya tanya itu. Maka ada dialog Pak. Dialog. Ya untuk membersihkan wajahmu atau membersihkan tanganmu. Loh kenapa memangnya tanganku? Tanganku sudah disabuni, wajahku sudah disabuni. Iya tanganmu itu kotor, wajahmu itu kotor. Kenapa? Karena melalui wajah, melalui mata, melalui mulut, ini semuanya akan masuk ke sini. Melalui telinga, semuanya akan masuk ke sini. Nah ini yang harus dibersihkan. Ini saya akan masukkan ke topik ini. Tapi tidak ada lagi cara membersihkan otak. Ini membersihkan hati, salah satunya dengan wudu. Kita harus sungguh-sungguh membersihkan daripada hati ini. Di saat air jatuh, kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah bersihkan hatiku ya Allah. Melalui air yang istimewa. Yang selama ini kita menganggapnya tidak istimewa, padahal sebenarnya air ini jauh lebih tinggi derajatnya daripada kopi, teh, susu, macam-macam itu yang suci tapi tidak mensucikan. Ini yang suci lagi mensucikan. Di saat air itu jatuh, kemudian kita letakkan begini, setelah dia penuh, kemudian jangan dilempar. Air ini jangan dilempar, tapi diletakkan persis di depan, gini. Ini kena semua, jadi yang atas ini sudah persis paling atas, sudah. Terus kemudian ditarik keduanya, yang ini mandek aja sampai sini. Yang kiri mandek. Jadi plug gini, mandek. Kemudian yang kanan ini mutar. Yang kanan ini mutar, ini dibuka, gini mutar semua. Ini kena semua. Udah, selesai sampai sini lagi. Kemudian ini kedua ini, boleh jari telunjuk, boleh jari tengah, ini ke sini. Ini. Langsung ke yang ini. Sehingga ini akan kena. Setelah selesai itu, kemudian yang kiri tadi, itu dibalikkan ke sini. Saya ulangi. Jadi, yang setelah kita meletakkan air begini,
Kemudian yang kanan kita putar, yang kiri kita buka aja, jalan masukkan ke sini, ke bawah. Setelah selesai sampai sini, semuanya kena. Kemudian yang ini kita masukkan ke sini. Jadi kanan dan kiri masukkan, setelah selesai, ini yang kiri. Dia akan kena semua. Ini sudah mungkin sekitar 100 kali ada saya uji coba Pak. Dengan sabun, saya coba lagi begini. Alhamdulillah, 1, 2, 3, 4, 5, ini semuanya kena. Yang sering lewat ini Pak. Di dalam ini dan di sini. Ya, yang pakai jenggot sering lewat ini. Jadi celak harus masuk. Yang pakai kumis, ini harus masuk, bukan hanya rambutnya. Kadang-kadang kita begini, ini hanya rambutnya saja, tetapi yang di dalamnya tidak kena. Jadi harus diinikan supaya wajah itu kena, bukannya bulu-bulu atau rambut, tapi wajahnya harus juga kena. Setelah ini kita lakukan 3 kali. Berikutnya adalah kita membasuh tangan. Ibu-ibu, ini kenapa ibu-ibu? Karena bapak-bapak pakaiannya insya Allah ini agak lebih longgar, ya. Bapak-bapak akan lebih longgar. Tapi ibu-ibu kadang-kadang ininya sempit. Ininya sempit. Nah, di saat sempit itu ditarik paling segini. Ini sering. Saya kadang-kadang ketemu pas ini pada utuh segini. Nih. Jadi usahakan kalau ibu-ibu mau yang pakai sempit ininya nggak apa-apa, tapi tolong dibikinkan kancing sehingga bisa dibuka, kemudian ditarik. Jangan sampai hanya sebatas siku, hanya sebatas ini. Di saat dilipat ini begini, tidak kena. Sebatas siku, harus paling tidak sebatas 5 jari ini di atas ini. Jadi harus ditarik minimal segini. Kenapa? Kenapa minimal segini? Karena waktu nyiram ada 2 cara. Ada 2 cara di saat kita menyiram air. Kalau airnya agak di atas kita bisa begini. Tapi ingat, ini lewat. Uji cobanya nanti pakai sabun. Boleh silakan disabun sampai sini. Semua lengkap pakai sabun. Ini. Jadi kalau posisi dari atas airnya, maka ini tidak akan kena. Ini tidak akan kena. Karena disebutkan bahwa mencuci tangan itu sampai siku. Ya lebih nggak apa-apa. Lebih bagus nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini kita meyakinkan untuk ini kena. Jadi ibu-ibu tolong ininya dinaikkan. Kalau di saat air itu jatuh ke sini, tangan kiri jangan diem. Tangan kiri meratakan. Tangan kiri harus ikut meratakan supaya ini semuanya akan kena. 1 kali, 2 kali dan 3 kali. Itu cara pertama. Cara kedua, ini lebih mengena, lebih gampang, dengan cara ditampung airnya. Setelah ditampung kemudian dinaikkan sedikit, dinaikkan dia airnya akan turun. Jadi plug gini, kita ambil yang sebelah kanan dulu. Plug, begini, air ini jatuh ke sini, yang tangan kiri masukkan ke bawah. Yang tangan kiri ini lepas, masukkan ke bawah sini. Kemudian ini kita masukkan gini. Ini tarik ke depan. Selesai. Semuanya akan kena. Jadi tangan kanan naikkan. Ini airnya jatuh ke sini. Tangan kiri tadi yang ada airnya tadi. Kita letakkan sini. Kita tarik ke sini. Kemudian ini kena semua. Begitu juga yang kiri. Gampang begini. Naikkan. Ini jatuh ke sini, tapi nggak rata mesti jatuhnya. Karena apa? Karena saya kadang-kadang saya coba, saya angkat gini, ini sabun, semua dia lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini, ini nggak rata. Nanti yang ngeratakan yang nomor 2. Ini kemudian kita masukkan sini, plot, ini semuanya akan kena. Sabun di sini saya cek, hilang semua. Jadi insya Allah dia akan kena semua. Pak. Kedua. Kemudian yang ketiga adalah di saat kepala. Kepala ini adalah tempat menyimpan memori. Ada makanannya ada 3. Makanan di kepala itu, otak itu ada 3. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang komposisi otak, berat otak, kemudian berapa jumlah otak, kemudian apa saja yang masuk. Di saat kita meletakkan air yang suci lagi menyucikan, ini adalah sebuah terapi yang sangat luar biasa. Saya ada satu orang pasien yang di mana dia
itu datang ke rumah saya, dokter, saya ini kalau ketemu dengan tetangga, itu saya nggak bisa senyum. Mesti mulutnya ke depan. Oh, ketemu. Kenapa? Saling benci, bermusuhan, Pak. Lah, saling benci itu kenapa? Karena ada memori di sini. Nah, memori di sini bisa masuk melalui telinga. Wah, si A itu sering nyakitin saya. Masuknya dari mana? Mukul? Enggak, tapi dia ngomong itu nyakitkan saya, artinya masuk ke melalui telinga. Atau dia berbuat macam-macam gini-gini kepada saya gini, mungkin ngece-ngece atau apa, mata melihat akan terekam. Kemudian terekam ini, nah, apa kotoran-kotoran itu, kotoran-kotoran di dalam kepala itu, hendaklah di saat kita meletakkan air di sini, kita pasang niat. Ya Allah, bersihkan ion-ion negatif. Saya umpamakan ion-ion negatif itu adalah sesuatu yang jauh dari Allah, sebagaimana kita tadi baca doa. Kita tadi baca doa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Stop. Ini yang kanan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini adalah yang kanan untuk taqarrub ilallah, dekat kepada Allah yang Allah ridha. Ghairi, bukan. Nah, ini yang kiri. Maghdub, dhalin. Ini yang sebelah kiri. Apa yang di sebelah kiri dan apa yang di sebelah kanan, ini kita minta di saat kita meletakkan air di otak kita, di kepala kita, kita letakkan, ya Allah, bersihkan ion-ion negatif. Apa ion negatif? Yang paling hebat, yang paling kuat adalah kemusyrikan. Kemusyrikan. Ini, Pak. Jadi kita minta bersihkan kepada Allah, ya Allah, bersihkan ya Allah ion-ion negatif, yaitu kemusyrikan. Apalagi mulut kita sering bohong, janji, kemudian sumpah palsu. Ini adalah salah satu daripada tanda-tanda orang-orang munafik. Mungkin di otak kita ini ada itu rekaman-rekaman yang kemunafikan kita. Ya Allah, bersihkan daripada kemunafikan. Apalagi, ya Allah, bersihkan dengki, hasad, iri, macam-macam penyakit-penyakit yang menyebabkan sesuatu itu jauh dari Allah. Ini kita minta bersihkan. Alhamdulillah, pasien saya, Pak, 15 hari dari situ, telepon saya, dokter, alhamdulillah, di pagi hari, di saat saya keluar rumah, kemudian tetangga saya itu keluar, bibir saya tidak bisa ke depan, tapi bibir saya ke belakang. Artinya apa? Senyum, Pak. Kenapa? Rekaman di otak itu sudah dibersihkan dengan air yang suci lagi menyucikan. Fungsi wudhu itu salah satunya adalah untuk membersihkan sel-sel otak yang terekam macam-macam itu, dibersihkan, kemudian akan membersihkan daripada apa yang ada di dalam hati. Itu kita pasang niat. Terus kemudian yang kedua adalah juga kita pasang niat, ya Allah, aktifkan ion-ion positif. Apa ion positif? Taqarrub ilallah, ingin dekat kepada Allah. Apa itu? Dekat kepada hamba-hamba Allah. Apa itu? Dengan kita membaca Al-Quran. Apa itu? Bibir kita, mata kita dikuatkan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah, untuk sujud kepada Allah, untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid kepada ridha Allah. Itu adalah ion-ion positif. Kita minta kepada Allah, ya Allah, aktifkan ion-ion positif. Di saat kita meletakkan air di kepala kita. Bukan hanya sekedar, kenapa kamu wudu? Itu kan syaratnya sahnya salat. Itu terlalu masih hanya tekstual. Tetapi kalau kita sudah kembangkan seperti ini, ternyata wudu itu sangat-sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk mencuci apa yang ada di dalam tubuh kita. Bukan hanya mencuci dari luar. Kalau mencuci luar, mandi. Jauh lebih bersih. Tapi di sini adalah kita mencuci seluruh organ kita yang kotor. Mata, telinga, hidung, ini semua yang hakikatnya adalah yang sudah terekam, yang sudah mengisi daripada otak dan hati kita. Kemudian yang keempat adalah hendaklah kita mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Kadang-kadang ini saya dalam uji coba saya tetap pakai sabun. Saya sabuni semua, kemudian kita kadang-kadang begini saja.
Nah, ini kan Ibu ya. Nah, gini-gini saja. Ketahuilah bahwa antara, kalau ini apa ini? Kelingking. Ini jari manis. Kenapa disebut jari manis? Kenapa kok dikatakan manis? Saya belum tahu ini hikmah kok kenapa dikatakan kelingking itu, saya belum tahu ini. Ada bilang jentik, ada bilang kelingking. Dari mana asbabnya saya belum tahu ini. Mungkin ada yang tahu ahlinya ya. Nah, ini jari manis. Kenapa jari manis? Kenapa? Karena katanya sering dikasih cincin ya? Iya, jari manis. Nah sekarang saya tanya, kalau yang di bawah, yang ujung sekali, ini kelingking. Yang ini? Apa kira-kira ini? Ini perlu dicari juga namanya. Jangan ngikut yang atas lah. Kalau ngikut yang atas kan karena ada asbabnya, karena dikasih cincin. Kalau yang ini, enggak dikasih cincin kan? Nah ini perlu dicari tahu namanya Pak. Seperti kita Pak, ini apa yang atas ini? Kumis. Yang di sini jenggot. Kemudian ada yang nanya, yang ini apa? Ya janggut. Ya, yang di sini apa? Jambang. Nah kalau ini mungkin perlu ya, mungkin The First Set memberikan satu nama, apa kira-kira yang ini? Yang satu ini Pak. Kalau ini tengah memang betul, kanan dan kiri, ya tengah nggak apa-apa ini. Nah, tapi yang ini, yang satu ini. Nah ini sering lewat, sering tidak kena. Ini antara, sementara jari manis dulu lah, nggak apa-apa ya. Ini jari manis dan kelingking pada kaki ini sering lewat Pak. Bagaimana caranya? Tidak ada kata lain kecuali harus diselah, harus dimasukkan begini. Loh, tapi kita masukkan begini bagaimana? Apalagi kita yang sudah kepala 50-an gitu ya. Kamar mandinya licin, banyak lumutnya, kita ngangkat ke sini udah goyang-goyang gini. Jadi masjid harus mempersiapkan apa? Kalau di sana Pak ada dua. Ini insya Allah mungkin saya lihat juga bagus ini. Kenapa? Ada tempat duduk. Ada tempat duduk ya Pak ya. Jadi wudhu, kenapa? Enggak pernah dipakai. Jadi waktu saya di Masjid Al-Iman maupun Masjid Sultan itu ada yang duduk, ada yang berdiri. Yang duduk ini untuk yang tua. Jadi dia duduk dan jauh wudhunya lebih sempurna Pak. Duduk, kemudian ini. Kalau duduk kita mudah Pak. Apalagi, kalau yang berdiri, sebentar dulu. Kalau yang berdiri, satu, harus ada pegangan Pak. Kalau tidak ada pegangan maka kita jatuh Pak. Saya di kamar mandi saya, itu setiap kamar mandi yang di rumah saya, mesti saya ada pegangan. Setidak-tidaknya bak mandi. Jadi ada pegangan di saat kita wudhu ini kita pegang. Ini kita bisa lakukan ini. Kalau enggak, ya apalagi kita tua ini bisa ngeblak. Jadi ada pegangan. Nah, kalau ke bawah terlalu jauh, harus dikasih. Jadi ada panciannya, ya toh? Terus kemudian ada pegangan, sehingga ini bisa kita lakukan dengan baik ini. Atau waktu duduk paling gampang, berat gini kita, paling enak Pak. Waktu duduk. Jadi eman, kenapa harus dianukan di Madinah ada untuk duduk, terutama yang udah kita tua-tua ini sulit Pak. Di sana saya lihat, oh ada yang tempat duduk, ada yang ya karena kita belum biasa saja. Mungkin saya biasa Pak duduk gitu enak wudhu gini. Nah di saat wudhu itulah kita dengan tenang, dengan tamanina. Tapi airnya karena airnya besar nyiprat, ya, airnya pelan. Satu kali wudhu itu saya sering coba Pak. Sekarang saya wudhu dicek berapa menit. Oke, mulai start saya pertama. Biasa saya tenang aja, santai wudhu. Udah. Nah ini ada hikmah Pak. Ini kalau dengan begini itu ada hikmah nanti dari kedokteran Pak ya. Ini belum saya kupas ini. Karena kupasannya cukup panjang ini Pak. 1,5 jam. 1,5 jam, 30 kali pertemuan untuk wudhu. Jadi mulai dari cuci tangan, sampai kita kumur-kumur, kenapa, hidung, kenapa, ada bakteri apa-apa. Itu sampai cuci kaki, sampai baca doa, itu lebih kurang 30 kali kajian, 1 kali kajian 1,5 jam. Cukup ya? Sedikit lagi. Air yang kita pakai
Air yang kita pakai setelah dihitung tangan ini semuanya lengkap tidak lebih daripada 3/4 cibuk. Atau cibuk itu 3/4. Jadi kalau seandainya kita wudhu itu cuci tangan aja 1 cibuk, raup aja sampai 3, apalagi kita menunggu di saat begini ini peyur, mubazir enggak? Kita buka pintu-pintu setan. Jangan kaget di saat kita sholat, kita akan ngambiar kemana-mana. Kita tutup dulu yang ini. Jadi bagaimana wudhu? Pelan. Nah, di saat pelan itulah ini kita dan ini kita munajat kepada Allah. Ya Allah, bersihkan tanganku ini ya Allah. Loh, kenapa tanganku ini? Tangan kita ini Pak bisa ngomong ya? Bisa ngomong nggak Pak? Tangan kita bisa ngomong? Bu, tangan ini bisa ngomong nggak Bu? Bisa apa bisa? Gini apa gini? Hah? Nggak bisa. Tangan kita ini bisa ngomong Pak. Mau saya suruh ngomong? Tangan saya ini Bang, saya suruh ngomong? Ini salah satu contoh aja, ini yang terakhir mungkin. Saya suruh ngomong tangan saya? Ngomong nggak? Ini nggak, ini saya diam. Sering nggak kita Pak? Ngenyek wong, ngelek wong. Ini tangannya. Ngomong nih tangan. Iya tak? Tanganmu itu kotor. Makanya dicuci dengan air yang istimewa. Suci lagi menyucikan. Ini air gak main-main loh. Sudah mendapat stempel dari Allah Subhanahu wa ta'ala loh. Gak main-main loh. Jadi itu selama ini karena air kita banyak, payung. Tidak seperti itu. Ini air untuk wudhu, bukan air untuk yang lain-lain. Di saat kita wudhu. Di saat itulah kita. Di saat kita mencuci mata kita ini kurang ajar, ngelihat sana, ngelihat sini, macam-macam masuk. Nanti kita uraikan dengan nervus yang masuk apa-apa macam-macam. Telinga kita itu masuk. Itu harus kita cuci tanpa niat, tanpa kita kontak kepada Allah. Seperti kita hanya membasahi, tetapi dengan diisi dengan itu. Banyak kajian-kajian itu Pak. Insya Allah mudah-mudahan wudhu kita mulai hari ini, kita mulai dengan mencuci ini. Bukan raup, bukan kemu, bukan hanya membasahi, tetapi betul-betul kita ini. Kadang-kadang ada yang ngomong, ya jadi sebentar, takmir masjid tolong nanti itu keran diusahakan kayak keran mati Pak. Pelan aja. Jangan, walaupun dia buka kencang, ini 1, 2, 3, 4, 5, misalnya 6 tempat wudhu, di sininya dipotong dulu Pak, di setel Pak. Sehingga yang keluar tidak banyak Pak. Yang keluar itu pelan aja. Sampai orang, oh banyu ini kini mati yo, gak popo. Mati pelan, seret ini. Nanti sudah dikitukan bahwa wudhulah dengan sempurna. Pelan gitu. Supaya apa? Baik dari medisnya maupun dari rohaninya, insya Allah mulai akan bagus Pak. Setelah kita lakukan itu, insya Allah mulai sholat kita akan mulai semakin baik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang mau tanya, 1 atau 2? Monggo, ada di belakang, ada mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, berwudu tadi yang muka itu kelihatan. Untuk laki-laki mungkin batasnya rambut sini cambang sampai sini ya Ustadz ya? Iya. Tapi perempuan itu kan rambutnya panjang ya. Kalau untuk yang rambut panjang, apa ini rambut yang tumbuh panjang ke belakang itu juga bagian dari muka harus dibasuh sampai belakang sini atau cukup yang sini aja yang tumbuh di sini nggak ikut yang ke belakang? Ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip bahwa yang jadi batasan bukan rambut, tapi yang jadi batasan adalah wajah. Jadi wajah itu ini, nah, tadi saya sampaikan batasannya adalah ini ada mentil ini masuk. Jadi sebatas yang ada mentil ini Bu ya, ini masuk Bu. Nah,
Mungkin ada sebagian kecil para ulama yang mengatakan itu telinga juga masuk. Yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi ini sebatas ini. Sebatas ini. Kalau lebih, nggak apa-apa. Kalau ibu ragu-ragu, wah ini jangan-jangan kurang. Lebih nggak apa-apa. Seperti tadi yang di tangan tadi, kita tarik segini, siram sampai sini nggak apa-apa. Nah, ini pun, kenapa saya sering sampaikan ibu-ibu? Karena bapak-bapak tidak semuanya berjambang. Paling ada 1, 2, yang lain nggak semua, 3 paling. Ya, jambang juga harus kena ini. Nah, ibu-ibu biasanya rambutnya itu nyelewer ke sini. Sehingga di saat dia wudhu, rambutnya itu nggak kena. Karena ini tadi, kalau ibu rambutnya larikan ke belakang ini ya nggak ada masalah. Jadi yang penting adalah kulit ini tersentuh semua. Ini Bu. Jadi ibu jatuhkan boleh agak atas sedikit sehingga ini kena begini, ini kena Bu. Yang rambut ke sini biarin aja. Jadi prinsip bukan rambutnya tetapi kulitnya. Termasuk kumis. Yang tadi saya sampaikan, kalau kumis ini di sini tumbuh, apalagi kumisnya Pak Raden, dia tambah memanjang segini, dia begini, hanya atasnya tok. Tapi kulitnya tidak kena. Jadi harus waktu gini harus kena. Yakinkan bahwa kulit daripada ini, kulit daripada wajah harus kena air. Monggo, ada lagi? Enggak ada? Oke. Padahal. Ada suara, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang diungkapkan oleh Pak Yai mengenai wudhu, cara wudhu yang begitu mendetail, pelan, sedangkan yang saya pernah lihat kalau di tempat-tempat yang banyak orang sampai antri itu gimana caranya? Ya. Supaya cepat ya. Ya. Bagaimana kalau antri? Nah, di sini masjid juga perlu harus mempersiapkan jangan sampai antri. Itu satu. Yang kedua, kita jangan terburu-buru, tapi kita sempurnakan wudhu kita. Jangan kita terburu-buru. Saya kadang-kadang wudhu Pak 1-3. Saya 1, sebelah kiri, sebelah kanan saya sudah 3. Kenapa? Karena dia bukan wudhu. Maaf dalam bahasa saya bukan wudhu. Dia hanya sekedar membasahi, hanya sekedar raup, hanya sekedar kemu. Tapi kita pelan-pelan aja. Kita pelan. Kenapa? Karena kita ingin menghadap kepada Allah. Ini bukan harus antri cepet-cepet. Nggak usah takut. Nggak usah khawatir. Waduh, nggak enak sama orang. Tapi kita nggak enak sama Allah. Ya, ini pelan aja kita wudhu sebagaimana. Saya yakin tidak terlalu lama kok. Cuma kalau memang sudah kapasitasnya sudah cukup banyak, ya toh. Nah ini kita juga perlu agak dipercepat sedikit. Bukan berarti kita ini niat kita kan udah biasa kita cepat. Tidak terlepas daripada yang ini. Jangan karena orang kemudian kita cepat-cepat. Ini akhirnya sini lewat. Jangan sampai seperti itu. Ya, tapi perlu kita hati-hati. Perlu kita betul-betul kita merasakan bahwa oh ini aku nih wudhu, bukan aku hanya sekedar cuci tangan. Mungkin itu Pak ya. Jadi itu mungkin secara teknis bisa disiasati. Kalau memang banyak, tempat wudhunya juga mungkin banyak atau bagaimana nanti bisa disiasati. Yang jelas satu, kita sebagai diamanatkan oleh umat untuk mari kita didik bersama, belajar bersama, tetapi belajar ini perlu kita kondisikan. Contoh tempat wudhu tadi, jangan kita nggak semua akan mendapatkan seperti ini Pak. Mendapatkan kajian-kajian wudhu seperti ini nggak semuanya. Artinya apa? Wudhunya tetap dia kencang terus. Tetapi kita coba siasati dengan air wudhunya pelan. Kemudian ininya kita tambah agak banyak. Kita sempurnakan kita wudhu ini. Mungkin itu Pak ya. Jadi itu teknisnya nanti bisa dicarikan solusi masjid setempat. Ada lagi? Kalau nggak ada, monggo. Gini, kalau dalam wudhu itu kita kan kadang ada niatnya. Kenapa? Ada niatnya. Ya. Mengucapkan niat nawaitu wudhu gitu. So umpama kita lupa. Iya. Apakah wudhu kita menjadi batal apa? Iya.
Innama a'malu bin niat. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, wudu itu harus dilafalkan. Niat itu harus dilafalkan. Seperti kita niat puasa. Nawaitu sumarodin ala da'i fardi syahri ramadana hazi sanati fardhan lillahi ta'ala. Tapi ada lagi yang berpendapat bahwa niat itu bukan di bibir. Tapi niat itu di hati, cukup udah. Tapi Imam Syafi'i itu memberikan gambaran, memberikan kepada kita untuk kehati-hatian dan membimbing hati kita. Supaya apa? Kau niat itu dilafazkan. Nah, kalau lupa, kira-kira gimana kalau lupa? Ini saya Pak ya. Ibu-ibu tidur, capek banget tidur. Bangun, ada apa? Ada kopi, ya toh? Di meja. Oh, enak ada roti, plek. Setelah itu anaknya datang, "Bu, gurung buku." "Loh, poso." Dia mandek. Batal enggak puasanya? Karena lupa. Jadi lupa monggo, boleh, tapi jangan lupa. Lupa boleh. Lupa itu manusia adalah tempat yang lupa. Minal khata' wan nisyan, tempat yang alfa, tempat yang lupa. Al insan minal khata' wan nisyan. Oke, ada lagi? Jadi enggak apa-apa. Salat pun begitu. Kita tadi 2 apa 3 ya? Ambil 2. Ya, tadi saya sudah tahiyat belum ya? Sudah berdiri. Nah, itu juga perlu tahu kapan kita boleh turun, kapan kita enggak boleh turun. Kapan? Jadi kita harus belajar mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi misalnya kita rakaat ketiga. Rakaat ketiga. Rakaat kedua. Kita sudah belum atahiyat. Belum atahiyat. Kemudian kita berdiri. Habis sujud, langsung berdiri. Di saat kita sudah cecek begini, plek berdiri, yang belakang ngomong. Harusnya tahiyat kan? Tahiyat awal, yang belakang ngomong subhanallah, subhanallah. Yang imamnya enggak boleh turun. Makmum harus naik. Kenapa? Karena yang tadi sunnah. Tahiyat tadi sunnah. Yang berdiri ini sudah wajib. Sebaliknya, kalau rakaat kelima bagaimana? Artinya harusnya sudah tasyahud akhir. Kemudian imam ini 3 apa 4 ya. Dia langsung berdiri. Makmum mengatakan subhanallah, subhanallah. Imam kemana Pak? Wajib duduk. Walaupun dia sudah berdiri begini. Kenapa? Karena ini udah lebih. Ini udah lewat. Yang tahiyat akhir adalah wajib. Jadi kita perlu tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau imam duduk yang rakaat ketiga tadi, ya rakaat kedua dia dikiranya rakaat ketiga, dia duduk, maka batal sholatnya. Monggo. Waalaikumsalam. Apa nyebut kamu? Biar ibu-ibu dengar. Mudah-mudahan. Ini Ustaz, kalau kita berwudu, sekarang kan banyak pakai keran. Yang kita basuh itu misalkan tangan atau kaki, tangan dan kaki. Tangan itu dari siku dulu atau dari jari-jari. Ya. Karena kalau pakai keran biasa. Ya. 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 Demikian juga di kaki. Itu tadi apakah diturunkan dari atas, dari atas sini ke atau dari sini langsung ditujukan ke sini? Ya. Terima kasih. Ya. Prinsip ini dulu, prinsip dipegang. Mau dari atas, mau dari sini, monggo silakan. Prinsip dia semuanya terkena air. Itu prinsip dulu. Kaki juga begitu, mau sini dulu kemudian sampai mata. Disebutkan di situ tuh mencuci kaki sampai mata kaki. Berarti dari sini ke sini. Ya toh, tetapi airnya jatuhnya ke sini. Bagaimana? Ini kan boleh, nggak apa-apa. Prinsip ini semuanya kena. Yang wajib ini tadi. Jadi mulai dari ini. Kalau sini mau separuh sini, separuh sini, separuh sini silahkan. Karena ini sudah masuk di dalam udarana tidak wajib. Yang ini mata kaki sampai ke bawah.
Ini harus kena. Nah ini tidak boleh nggak kena. Jadi monggo silakan mau disiram dari sini dulu, monggo silakan. Ya, mau disiram dari sini dulu, monggo silakan. Yang penting prinsip ini kena. Tiga kali, boleh mau tangan dua, boleh. Ya, satu kali, air jatuh lagi, 2 kali, boleh. Kemudian 3 kali kita lakukan. Begitu juga tangan. Tangan tadi kan sudah saya sampaikan dengan 2 cara. Satu cara dengan air yang di sini, kondisi kita gini, maka air ini jatuh, ini kita ratakan aja. Ratakan aja ini 1 kali, kita ratakan. Kemudian air tetap jatuh 2 kali, kita ratakan lagi 3 kali. Tuh. Nah, tapi kalau yang kedua, kalau saya kebanyakan pakai yang kedua. Walaupun air itu jatuh begini, saya tampung. Tidak langsung saya ginikan. Saya tampung. Ini paling praktis dan ada tekanan. Ya gini, penuh, angkat. Plug dia masuk sini, yang ini seret, plug selesai. Kadang-kadang ini saya main, celak saya pijet, kanan maupun kiri saya pijet. Ini ada efek semua ini Pak. Ini mulai dari ada yang jantungnya, ada paru-parunya, ada yang livernya, ada GI tract-nya. Ya, ini adalah salah satu daripada mungkin itu Pak. Oke, monggo. Tapi prinsip yang perlu kita pegang, jangan sampai ada yang pelentang-pelentong. Ini kena, ini tidak, itu. Jadi harus diratakan semua. Dengan 2 cara tadi. Kalau kaki sih lebih praktis kok. Lebih praktis kita gini, apalagi ada duduk paling nyaman Pak. Seret gini, ininya. 1 kali, udah selesai gini. Dan air lagi jatuh lagi, ginikan lagi. 2 kali, seret. Dan dilakukan lagi. Mungkin itu. Mudah-mudahan nanti yang duduk dibikinkan lagi Pak. Terutama untuk yang tua-tua. Kalau yang muda mungkin masih kuat atau enggak. Ininya masih kuat. Kalau yang sudah umur 50 ini sudah mulai, ya kasihan nanti ngeblak di kamar mandi. Oke, monggo, ada lagi? Kalau enggak kita tuh, monggo Mas. Masih ada waktu, 1 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau ketika kita berwudu, terus belum selesai, tiba-tiba keran yang kita pakai wudu itu mati. Sehingga kita harus pindah tempat itu, kita ngulangi lagi atau bisa melanjutkan? Kita boleh pindah wudu selama air wudu itu masih basah. Mati. Silahkan pindah ke kamar mandi lain. Boleh silahkan pindah selama ini masih basah. Karena kita takutnya apa? Loh ini jangan-jangan air ini juga tinggal sedikit lagi. Kita kalau ngulang dari awal mungkin mati. Ya enggak? Boleh, silahkan. Selama air itu masih basah. Nah, tapi lebih afdol, udah kita anggap batal, anggap ini, kita ulangi dari awal. Enggak ada masalah. Jadi kalau kita khawatir, ragu-ragu, kita sudah tahu bagaimana mekanisme air kita. Loh, air yang sebelah sana belum mati, mungkin masih kecil. Loh, ini mungkin kira-kira sekitar setengah menit lagi, ini juga akan mati. Kadang-kadang air tempat saya itu Pak, yang di sebelah sana sudah mati. Saya lari ke sini masih cerut, masih keluar. Seperti itu. Ya ini mungkin hal-hal yang sifatnya darurat ya. Oke, monggo. Ada lagi? Cukup ya mungkin ya? Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Di sini kita sama-sama belajar. Kita saling mengisi. Dengan sama-sama belajar, kita ingin semakin sempurna, Pak. Seperti teman-teman banyak yang minta, Pak. Baik dari kalangan dokter. Itu banyak sahabat-sahabat saya. Saya juga punya ikatan grup dokter itu 4 saya punya. Mulai dari ada yang dari seluruh Indonesia. Beberapa dokter bahkan ada yang dari RSCM, dari macam-macam ini di Palembang apa-apa. Khusus untuk kita grup dokter aja. Itu ada kadang-kadang telepon saya, WA saya itu tertarik banget tentang cara kencing yang sudah ada di YouTube ya. Monggo silahkan dibuka. Kalau memang dibutuhkan penjelasan langsung, monggo nanti kita akan jelaskan bagaimana cara kencing yang benar. Supaya apa? Supaya ini najis. Ini biar betul-betul kita tidak membawa najis di saat kita salat, di saat kita wudu. Ini kelihatannya memang dibutuhkan praktisi medis
untuk mau bergerak, mau mempelajari bagaimana Islam itu. Termasuk juga saya Pak sering mencoba untuk masuk ke dunia hewan, seperti sekarang hewan kurban. Hewan kurban itu masjid tidak punya kriteria. Kami akan menerima kalau sudah masuk di dalam hewan kurban. Tetapi enggak, pokoknya nggowo ana kaki 4, ana ngembek ini wis diterima. Hewan kurban apa ndak, masuk apa ndak, ini kadang-kadang tidak pernah diperhatikan. Nah, saya sudah mencoba untuk masuk, tetapi sampai hari ini belum ada keseriusan daripada instansi untuk memanggil saya untuk menjelaskan itu. Saya pernah ngomong kalau andainya ada pendidikan bagaimana cara menyembelih kambing, apa-apa semua itu saya tolong diundang. Sampai hari ini saya belum diundang karena saya tidak punya institusi. Tapi saya punya ada beberapa kriteria yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya betul-betul terpukul dengan ada sebuah dialog satu orang ibu-ibu yang dia bawa mobil, kemudian dia belilah ke tempat penjualan kambing Idul Kurban. Dia lihat bagus, besar, dia beli. Setelah dia beli, kemudian dengan harga anggaplah 4 juta dia beli. Waktu mau dinaikkan di mobil, ada sahabatnya teman dia yang memang ahli di bidang kambing. Oh Bu, apa kabar? Oh beli gini-gini. Terus ibu tadi ngomong, Mas, tolong delok no kambingku, api enggak? Delok kambingnya. Ternyata kambingnya ini memang badannya besar, ininya besar, bagus, tetapi belum masuk Idul Kurban. Kenapa? Umurnya belum 2 tahun. Masih ininya belum poel. Itu satu. Kedua, setelah selesai itu, bapak ini ngomong, kamu tukar aja kalau kamu untuk kurban. Ibu ini yakin kepada siapa? Kepada penjual apa kepada yang ini, Pak? Dia yakin kepada sahabatnya ini. Tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan politik, kepentingan bisnis, nggak ada. Kemudian dia akhirnya ibu itu tukar. Pedagang nggak mau. Oh nggak bisa Bu, saya nggak mau tukar. Oh, ibu sudah bayar, sudah beli kok. Loh, Pak, saya ini beli kambing untuk kurban. Iya, tapi ini kambing Bapak ini belum poel. Belum poel. Apa jawaban pedagangnya? Maaf, saya bukan jual poel. Saya jual kambing. Gak iso. Ini yang terjadi, Pak. Kemudian supaya poel apa? Kita percaya poel. Maaf, abah saya mengajarkan, nak hati-hati kau. Kenapa? Karena pedagang itu bagaimana barang ini yang misalnya baru hanya 18 bulan, ya, itu ininya belum poel, dicopot pakai tang, tes, nakal Pak. Kenapa? Karena kalau musim lebaran harganya naik. Kalau dia mau jual harga naik lagi kapan? Tahun depan berapa banyak dia sudah harus melihara lagi. Ini jadi dipoelkan Pak. Itu yang terjadi. Saya ingin, ayo, saya tidak mandek. Pada acara Idul Kurban, malam Idul Kurban saya keliling Pak, beberapa tempat. Kebetulan ada seorang, dia biasa orang-orang peternakan. Ya. Saya tanya, Pak maaf, saya bilang, kebetulan kenal. Oh iya, apa Beb? Aku kepingin nerusi, ya opo sih sing jenenge poel iku. Akhirnya kambing-kambing yang lagi duduk-duduk itu, Beb sini Beb. Jadi masuk. Oh ini enggak. Setelah saya catat, 60% enggak Pak. Yang 40% Pak. Saya tanya, masjid apa sih kriterianya ini? Pokoknya nggawa kambing ini terima wis. Kasihan. Umat kasihan diplukutu oleh pedagang-pedagang yang seperti itu. Lu kok sampean ngero poel. Bahkan yang motong Pak. Yang motong jagalnya itu saya udah motong Bib gini sekian banyak gini motong. Pas dia lagi istirahat, Mas, iku sing dipotong iku wis poel apa gurung? Si delok. Iki ketoke gurung sih, ketoke wis sih. Aku dhewe yo gak ero, Dok. Aku dewi tidak tahu. Nah di sini akhirnya saya membuat sebuah ide. Apa? Saya ingat burung. Ingat burung Pak? Burung itu yang ada kakinya dikasih penang, kasih gelang.
tanggal sekian, keturunan siapa, itu kan kena hari macam. Ini kan nggak bisa dilepas lagi kan Pak? Dia celak rapat ya, sehingga ini kan nggak bisa dilepas lagi. Selesai. Bagaimana kalau kambing itu juga diberi akte kelahiran? Anak saya yang dari UIN sempat ngomong, loh Pak, ya apa Pak, siapa jenengi kambingi Pak, kok dikasih akte kelahiran? Maaf nak, mari jangan dalam tanda petik akte kelahiran bukan berupa kertas nak. Apa? Berupa ini tadi. Jadi mungkin kambing yang belum ada tubuh tanduknya atau kepalanya masih kecil ya, itu dibuatkan dengan ukuran seperti itu. Sehingga dia tidak bisa dikeluarkan lagi. Di situ ada misalnya dikeluarkan dari tanggal lahirnya, misalnya pakai saji tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu dikeluarkan oleh yang berwenang. Sehingga setiap kambing yang ada itu aman. Pemda atau masyarakat di sini, kami tidak akan menerima kalau tidak ada ini. Jadi kita harus ke depan lebih maju lagi Pak ya. Mungkin mudah-mudahan ini ya. Jadi salah satu ini, mari kita terus kita galakkan untuk berpikir sehingga kita lebih gampang. Seperti di Singapura kemarin saya Pak, itu saya nggak ada polisi Pak. Mana sih polisi? Kak ono Pak. Ternyata CCTV semua Pak. Kenanya 2 poin. Satu dengan berupa uang, kadang-kadang $30, $40, berarti 300.000, 400.000. Kemudian yang kedua dia kena poin. Bagaimana caranya? 2 hari dari situ, 2 kali 24 jam, itu surat cinta datang ke alamat foto, alamat daripada nomor mobil itu. Jadi di sana mobil nggak bisa punya si A, kemudian dijual kepada punya si B, itu namanya harus jelas. Kalau enggak dia kena. Jadi dikirim, misalnya sampean yang punya mobil, telat gini, mobil orang lain yang bawa, sampean tetap kena. Dikirim Pak, plat ini. Dalam waktu 3 hari harus selesaikan. Kalau enggak selesaikan, jemput. Dijemput paksa Pak, masuk. Nah, akhirnya seperti itu Pak. Jadi kita buat dirancang seperti itu. Jadi nggak berani orang melanggar. 2 poin, ada yang 3 poin melanggar. Kalau ini berjumlah 24 poin, maka SIM-nya dicabut, kemudian bisa bikin SIM lagi dengan ada sertifikat tanda lulus dia bisa bawa mobil 5 tahun ke depan. Cukup berat Pak. Oke? Monggo, mudah-mudahan ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شهادك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اهتم لنا بالإيمان اللهم اهتم لنا بالإسلام اللهم اهتم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita sama-sama saling memaafkan karena mungkin hari ini adalah hari terakhir kita. Wallahu a'lam, kita tidak akan ketemu lagi, itu adalah hak mutlak Allah. Mari kita saling memaafkan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.